hormati narasumber webinar, yaitu Pak Ahmad Mudani, Manajer UP2B PLN Jatim, serta Bapak Ibu sekalian peserta seminar, juga pada panelis, antaranya di sini yang sudah hadir Pak Amin dan Pak Sumaryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih pada Pak Ahmad Mudani atas kedisiplinan untuk menjadi pembicara hari ini. Webinar hari ini akan membahas topik tentang power system restoration, yaitu untuk bila terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Hal ini penting mengingat terjadinya gangguan yang menyebabkan pemadaman sistem harus segera diatasi sehingga recovery power system bisa dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ini mengingat juga masyarakat kemudian saat ini yang tidak bisa mentolerir terlalu lamanya waktu untuk recovery atas gangguan sistem yang menyebabkan pemadaman. Mungkin nanti akan dijelaskan bagaimana urut-urutan untuk merecovery ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan diharapkan webinar ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semua mengenai tantangan dan implikasi dalam merestorasi suatu power system. Itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Jerman. Sekarang akan saya bacakan siapa beliau, tokoh kita pada siang sampai sore hari ini yang menjadi narasumber. Bapak Insinyur Ahmad Murdani, Sarjana Teknik, Master of Engineering Science. Beliau selain pendidikan formal, narasumber kita ini juga pernah mengikuti 3 jenis pendidikan non formal. Pertama di Hanoi, Vietnam pada tahun 2013, 7th ASEAN Residential School in Electric Power Engineering. Kemudian pernah juga di California, United States of America, sebagai Engineer Internship California ISO. Juga pernah pendidikan non formal lainnya di Australia, Murdoch University, dalam kayaknya topik kursus ini Pak, Renewable Energy Technology. Karir di perusahaan listrik negara PLN sejak tahun 2010 sampai 2015. 5 tahun menjadi dispatcher system 500 kV di PLN P3B JB. JB ini Jawa Barat mungkin ya Pak ya? Jawa Bali Pak. Oh Jawa Bali. Kemudian 2 tahun sampai 3 tahun dari 2015 sampai 2017 study leave PLN ya, mengambil magisterik tadi. Kemudian bekerja kembali di PLN P2B sebagai Power System Planner. Lanjut sebagai Transmission Operation Planning. Kemudian Real Time Operation Planning. Kemudian System Operation Manager di UP2B Jawa Barat. Sejak 2022 sampai 2024 dipercaya menjadi manajer dari Bali Load Dispatch Center UP2B Bali, dan 2024 sampai sekarang sebagai manajer UP2B Jawa Timur. Selain berkarir di PLN, beliau juga pernah menerima penghargaan atas prestasinya. Second runner up PLN Science and Technology Olympiad, juga penghargaan dari LPDP Republik Indonesia, ini berbentuk beasiswa ya Pak mungkin ya. Kemudian Best Presenter di P2B Conference, lalu tahun 2019 Short Term Award Australia Award Indonesia, juga tahun 2021 sebagai presenter terbaik pada konferensi P2B, telah mempublikasikan 4 makalah akademik dari tahun 2017 sampai 2024, dan juga 5 proyek teknis praktis. Tahun 2019 ikut merencanakan defense schema pertahanan
kelistrikan gitu ya. Juga pernah proyek tim review dan revisi aturan jaringan sistem Jawa Bali. Aturan jaringan ini lebih dikenal grid code ya Kang ya, Pak. Betul, Pak. Kemudian mengembangkan Probis, pengendalian manajemen energi intraday, lalu mengembangkan materi e-learning dengan TLN Pusdiklat, transaksi tenaga listrik bentuknya, kemudian training kerjasama dengan DEA dan EnergiNet Denmark. Pendek kata, narasumber kita ini sudah sangat kompeten dalam bidangnya, dan hari ini akan memaparkan sekitar 66 slide yang membahas operasi sistem tenaga listrik, khususnya pemulihan bila terjadi blackout. Dan selanjutnya untuk sesi ini akan dipandu oleh teman saya, Devira Eka Putra. Silakan, Dev. Terima kasih Bang Adi. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, kita mulai sesi pertama, yaitu paparan dari narasumber. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Devira. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan knowledge sharing mengenai operasi pemulihan pasca blackout. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar Tagatrik UI. Di sini juga ada pembina Tagatrik UI Bapak Jarman Sudimo. Kemudian guru-guru saya di sini ada Pak Sumaryadi, ada Pak Nandar Harjo, juga ada Pak Edison Bautar, dan bapak-bapak panelis lainnya. Mohon izin saya yang mungkin di sini ilmunya lebih sedikit, izin menyampaikan sesuatu mungkin yang saya lebih tahu duluan yang belum mengalami kita semua, sehingga ini semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akan coba share screen. Harusnya sudah tampil di layar Bapak Ibu semua ya. Tinggal saya slide. Ya, sudah Pak. Bentar. Ya. Oke. Bapak Ibu semua, hari ini kita melanjutkan seri webinar kemarin yang sebelumnya sudah disampaikan oleh SRM Operasi Sistem PLN UI P2B Jawa Madura Bali Bapak Elvanto Yanwarisan mengenai terkait juga dengan bagaimana PLN P2B dalam hal ini operator sistem PLN menjaga keandalan sistem, mengoperasikan sistem, dan juga menjaga sistem mencegah preventif tidak terjadi dan juga bagaimana apa yang harusnya meneruskan ya, apa yang disampaikan oleh beliau mengenai power system restoration. Apa yang kita lakukan ketika sistem mengalami blackout, baik itu blackout secara total maupun juga blackout secara parsial, ataupun mungkin kondisi-kondisi lain yang bisa mengarah pada blackout. Ini tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Adi ya mengenai biodata saya. Sekilas setidaknya ini outline yang akan saya sampaikan. Ada 4. Mungkin di sini saya lihat ada peserta yang mungkin baru mengetahui apa itu power system, bagaimana power system operation. Nah, ini akan sedikit saya singgung bagaimana listrik itu datang ke rumah kita, kemudian juga bagaimana kita mengontrol power system, sistem tenaga listrik, dan juga bagaimana restorasi ataupun pemulihan sistem tenaga listrik. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kondisi pemulihan ataupun kesiapan pemulihan di sistem Jawa Madura Bali itu sendiri. Nah, kita satu-satu masuk ke bagaimana listrik itu datang ke rumah kita. Kita sudah tahu Bapak Ibu semua ya, ini sekilas saja saya refresh bahwa listrik itu bermula dari pembangkit tenaga listrik gitu ya, yang membangkitkan, kemudian di step up, ditransmisikan ya ke gardu-gardu induk, kemudian dari gardu induk diturunkan tegangannya masuk ke jaringan distribusi, dari distribusi sampailah ke rumah kita maupun pusat bisnis ataupun industri ataupun pabrik-pabrik memerlukan listrik. Nah, ini kondisi power system dulu gitu ya. Sekarang dan ke depan gitu ya. Kalau kita bicara future itu kapan sih? Ya future itu is now gitu ya. Future itu adalah sekarang gitu ya. Nah, sekarang ini
ada yang namanya prosumer, artinya bukan hanya konsumen bukan hanya bersifat konsumen, tapi juga dia punya ability atau rights untuk membangkitkan listrik sendiri, walaupun memang jumlahnya tidak terlalu besar signifikan seperti pembangkit-pembangkit listrik yang konvensional pada umumnya. Nah, masih ada juga pembangkit-pembangkit konvensional di sistem kita. Kemudian juga ada VRE, variable renewable energy. Kemudian ada teknologi-teknologi lain seperti energy storage. Kemudian juga ada pembangkit-pembangkit nuklir, dan itu semua menyalurkan listrik ya, baik itu ke konsumen tegangan menengah, tegangan tinggi maupun tegangan rendah ya. Dengan tipikal konsumen, ada hospital, kemudian komersial, ada juga residensial, perumahan seperti kita. Nah, ini yang memberikan sebuah trigger ataupun sebuah dorongan kepada kita operator sistem untuk juga tidak diam di dalam sebuah pola pengoperasian yang lama, bahwa ke depan kita harus mengubah pola operasi kita. Makanya kita perlu namanya control center gitu ya. Nah, ke depan di P2B akan ada control center yang sebelumnya ini sedang obsolete, dan kita akan mengubah ataupun mengupgrade control center kita, sehingga nanti teknologi baru terutama kaitannya dengan memitigasi ataupun menyiapkan diri kita, menyiapkan pola operasi kita dalam menghadapi variable renewable energy ataupun dalam era net zero emission, itu akan semakin siap dengan adanya control center baru, karena kita akan punya fitur-fitur yang lebih baik ya daripada sebelumnya. Ini sekilas ya, karena memang saya menyampaikan materi ini siang gitu ya. Biasanya challenge ketika siang ini udah bawaannya ngantuk ya. Jadi akan saya sampaikan dulu, nonton video dulu ya kita ya. Kita nonton video dulu sebentar mengenai bagaimana orang atur listrik. Ini videonya saya dapat dari BBC gitu ya. Jadi orang-orang yang menggawai sepeda ini adalah menghasilkan listrik untuk satu rumah ini gitu ya. Dan mereka melihat aktivitas orang-orang yang ada di dalam sini untuk menyiapkan listrik seperti apa. Nah, ini sudah disensor ya Bapak Ibu semua ya. Nah, ini yang baju-baju merah ini kita ibaratkan pembangkit listrik ya, yang menyuplai konsumen. Dan dua orang ini kita ibaratkan sebagai operator sistem yang akan melihat semua operator sistem, dan mereka memanggil semua pembangkit untuk masuk ke dalam jaringan. Karena apa? Karena konsumen memakai listriknya. Ini dilihat dari tegangan yang mungkin udah mulai turun ya. Jadi tegangan di rumahnya sudah mulai turun, pembangkit listrik harus banyak dikerahkan. Mereka jadi mendispatch beberapa pembangkit untuk masuk. Yang tujuannya adalah mengembalikan parameter tegangan tadi ke kondisi hijau gitu ya. Ini analogi sederhana lah bagaimana kita mengatur listrik gitu ya. Nah, ini agak sedikit dramatis bahwa konsumen itu hanya memakai listrik. Dia tidak tahu bahwa betapa sulitnya pembangkit ini menyuplai listrik, operator-operator menjaga listrik, kemudian dispatcher juga menjaga listrik gitu ya. Ini kan di ruangan ini riuh, tapi konsumennya menikmati air hangatnya untuk mandi gitu kan ya. Ini masih belum ini ya, belum kembali ke kondisi normal ya. Mereka harus balikan ke warna hijau. Dan saya penting, dia punya pembangkitnya 78 ya. Masih kurang ya. Nah, ini pelan-pelan balik ke kondisi hijau. Apa yang terjadi kalau misalkan dia nggak nambah pembangkit atau malah memelankan ini ya, putaran sepedanya, maka dia akan berada pada zona merah dan itu bisa bikin kolaps ya sistem tenaga listriknya. Artinya konsumen tidak akan menikmati listrik itu. Oke, sudah kebalik hijau lagi. Nah, tuh mereka senang ya.
Nah, itu kurang lebih ya bagaimana menjaga listrik. Jadi kemarin juga sudah disinggung Pak Elvanto itu ya di seri sebelumnya bahwa menjaga listrik itu kita perlu mempertahankan 3 ini ditambah baru ya 1 gitu ya. Yang pertama adalah ekonomis gitu ya, bahwa kita harus mengoperasikan sistem at least dengan kondisi least cost, sistem beroperasi dengan cost yang minimum. Dan ini adalah amanat dari Peraturan Menteri SDM nomor 20 tahun 2020 juga ya, atau kita sering menyebutnya Grid Code yang terbaru di Indonesia gitu ya, bahwa kita harus mengoperasikan sistem dengan least cost. Kemudian yang kedua juga harus memperhatikan keandalan reliable, sistem remain stable ataupun tetap stabil kalau dalam kondisi gangguan gitu ya. Kalau misalkan ada gangguan baik itu N-1 pembangkit ataupun transmisi ataupun komponen lainnya, maka sistem masih terus berjalan dan tetap mensuplai listrik ke pelanggan. Itu dikatakan reliable. Kemudian yang ketiga adalah kualitas. Jadi bahwa listrik itu bukan hanya sekedar ada, tapi juga listrik harus diperhatikan kualitasnya. Nah, ini menjadi concern kita ke depan, terlebih banyaknya akan demand-demand yang sensitif terhadap kualitas. Contohnya adalah data center yang akan masuk ya, yang yang sangat sensitif terhadap kedip gitu ya, dan juga masuknya VRE juga, kemudian beban-beban yang DC ya, di recurrent juga mempengaruhi dari THD atau total harmonic distortion di dalam sistem kita. Nah, ini juga menjadi concern kita bahwa quality juga harus dijaga. Quality itu salah satunya tadi, kemudian juga ada beberapa yang bisa kita jadikan acuan sebagai quality, yaitu voltage, tegangan ya secara umum gitu ya, secara utama, kemudian juga frekuensinya sendiri. Kemudian tambahan kita baru lagi bahwa kita harus menjaga listrik yang kita operasikan environmentally friendly gitu ya, dan ini juga memang sesuai dengan semangat PLN. Kalau kita bicara tentang quality ya, tadi apa saja yang perlu dipenuhi ketika listrik itu harus kita penuhi kualitasnya gitu ya. Yaitu yang pertama adalah frekuensi ya, sesuai aturan jaringan normalnya plus minus dari kita memakai 50 Hz untuk frekuensi ya. Dari balik udah dapat sudah bayar ya. Pas 0,2 Hz. 78. Kemudian tegangannya itu adalah Masih ya. indikasi balance antara daya reaktif supply dan juga demand gitu ya. Nah, kalau tegangan ini di 500 kV diizinkan operasinya adalah plus minus 5%, kemudian untuk 150 kV, 70 kV dan 20 kV plus 5% dan minus 10%. Kemudian bicara ekonomik, apa saja yang harus kita perhatikan? Ternyata memenuhi ekonomik saja harus berhadapan dengan yang namanya sistem constraint, bahwa kita harus memenuhi stability limit, kemudian juga ada beberapa kontrak di dalam sistem kita yang harus juga kita penuhi, yang harus kita akomodir, yaitu ada primary energy take or pay kontrak, ada kondisi pembatasan line fact untuk gas gitu ya, maupun juga geothermal, kemudian ada kondisi ataupun kepadatan congestion di transmisi, kemudian juga ada long distance power transfer untuk voltage stability-nya, kemudian juga kita juga harus mempertimbangkan losses. Kemudian dari sisi power plant ada constraint dari power plant mode operation-nya, apakah dia base load, follower, dan peaker, kemudian juga kondisi real time-nya. Kalau selama ini mungkin kita mendengar PLN ataupun sistem Jawa Bali itu punya cadangan yang sangat besar di atas 30%. Tapi ketika masuk ke dalam ranah real time-nya ternyata berbeda gitu ya. Cadangan itu akan sangat kecil karena apa? Karena kondisi real time-nya, availability-nya itu dipengaruhi oleh force outage ratio-nya dan juga di rating-nya. Ternyata pembangkit itu juga ada kendala di yang bisa membuat dia di rating atau juga yang membuat dia bisa outage gitu ya. Kemudian juga ada minimum technical loading yang juga harus kita penuhi constraint-nya. Kemudian di sistem Jawa Madura Bali juga kita harus memenuhi economic dispatch untuk hydrothermal coordination, karena kita punya waduk cascading yang penggunaan airnya itu tidak serta-merta keinginan PLN, tapi juga harus dikoordinasikan dan dikonsolidasikan dengan pihak lain ya. Jadi kita tiap bulan itu mengkonsolidasikan pemakaian air setiap bulan itu seperti apa gitu. Nah, dari kesepakatan itu baru air yang sudah fix akan kita pakai per bulan di breakdown per hari gitu ya. Dari hari, kemudian kurangnya adalah thermalnya akan dioptimasi gitu ya. Maka kita namakan hydrothermal coordination. Kemudian juga merit order, bahwa untuk memenuhi list cost tadi ya kita harus menggunakan merit order sebagai acuan. Kemudian kalau kita bicara reliable yang harus kita tentu penuhi adalah reserve margin memenuhi standar. Kalau di grid code, reserve margin kita secara operasional atau spinning reserve kita adalah 1 unit terbesar. Di Jawa Bali unit terbesar adalah 1000 megawatt, artinya cadangan kita itu minimal adalah 1000 megawatt ya, setiap saat gitu ya.
spinning reserve-nya dengan persyaratan ada fast response-nya adalah minimal 50% dari 1000 tersebut. Artinya fast response kita setiap saat adalah 500 megawatt gitu ya, itu minimal. Kemudian yang kedua adalah kesiapan defense scheme kita agar tadi sistem menjadi andal karena juga disupport oleh defense scheme. Kemudian yang terakhir adalah neraca daya yang harus kita perhatikan setiap saat. Apakah sistem kita kekurangan ataupun dalam kondisi normal maupun dalam kondisi siaga. Nah, 3 hal ini reliable, economics dan juga quality itu kita harus operasikan dalam titik optimalnya gitu ya, di tengah-tengah ini ya, dalam sistem optimal gitu ya. Tentu memang kalau ditanya mana yang harus lebih kita dahulukan ya sebenarnya reliable yang harus kita dahulukan. Karena apa? Karena kalau reliable tidak kita dahulukan, impact-nya juga akan ke ekonomi gitu ya. Misalkan kita maunya ekonomis saja gitu ya, tapi dan tentu ya kalau ekonomis saja yang ditonjolkan atau diangkat tapi reliable-nya diabaikan, suatu saat ada gangguan yang buat kita collapse, blackout, ujung-ujungnya juga faktor ekonomis yang akan terganggu gitu ya, bayar penalti lah, loss of opportunity gitu ya, kemudian juga kerugian-kerugian yang lain. Nah, sehingga nanti reliable ini juga bisa menjadi cerminan bahwa sistem itu tidak mengalami kerugian gitu ya yang lebih lanjut. Ya, jadi kita harus beroperasi titik optimalnya ada di tengah-tengah ini. Bagaimana peran P2B? Sekilas saya sampaikan bahwa P2B itu mengatur sistem tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi yang dikelola oleh teman-teman unit transmisi, OM-nya, aset owner-nya, maintenance dan juga aset owner-nya oleh teman-teman transmisi itu juga dioperasikan oleh P2B. Kemudian juga trafo 20 kV milik distribusi. Nah, ini dari hulu ke hilir ini diatur oleh P2B, harus dikoordinasikan gitu ya. Karena memang sistem kita sudah terlalu besar, memang harus ada koordinator di sistem tersebut. Maka kita sebut dengan power system operator gitu ya. P2B ini secara satu slide ini bisa menggambarkan aktivitas core bisnisnya P2B atau sistem operator itu sendiri ya. Kita bicara adalah di ranah real time ya. Topik kita kemarin dengan Pak Elvanto dan saat ini juga itu di ranah real time. Tapi real time ini tidak akan ada apa-apanya kalau planning kita kacau gitu ya. Jadi real time ini sangat didukung oleh planning ya. Baik itu long term planning, medium term planning maupun juga short term planning. Kalau saya bicara tentang long term planning itu adalah dari 5 tahun ke atas gitu ya, teman-teman dari Rensis memetakan pembangkit apa yang akan masuk di RUPTL gitu ya, kemudian pembangunan jaringan segala macam. Untuk apa? Untuk mendukung nanti pada akhirnya ketika real time kita itu nggak keteteran, kita itu tidak akan ada lagi yang namanya kerawanan seperti itu. Dari medium term juga, dan ketika dalam short term mulai dari tahunan, bulanan, mingguan, harian itu sudah disiapkan ya. Yang pertama adalah dari sisi apa saja penjadwalan outage pembangkit itu sendiri. Dari sisi short term, dari sisi tahunan, bulanan, mingguan sampai ke harian. Kemudian bagaimana kita mengelola waduk cascading tadi di Jawa Bali. Kemudian bagaimana dalam tahun itu bulan tersebut masuknya unit yang baru, tentu mempengaruhi neraca daya. Dan yang penting adalah kita membuat forecast ya, baik dari ranah tahunan, bulanan, mingguan sampai ke harian gitu ya. Bahkan sekarang sudah ada intraday, yang di intraday juga melakukan load forecast untuk updating seperti itu. Karena load forecast ini adalah acuan utama kita dalam hal menentukan pembangkit mana yang akan kita dispatch, masukkan, keluarkan, naik dan turunkan gitu ya. Karena yang bisa kita lakukan pendekatannya karena kita tidak tahu pasti konsumen kita memakai seperti apa, yang bisa kita lakukan adalah load forecast, forecast mereka gitu ya. Dan alhamdulillah memang untuk akurasi P2B saat ini untuk load forecast itu udah di atas 97,5%. Memang kinerjanya juga seperti itu. Selain itu juga kita perlu yang namanya power system analysis. Kita melihat grid condition kita seperti apa. Apakah ada batasan thermalnya, ada batasan stability-nya, dan itu kita melakukan studi yang terus-menerus yang kita update gitu ya, melihat perkembangan sistem. Nah, hasil studi itu merupakan sebuah constraint, kita masukkan semua ke dalam HTC namanya, Hydrothermal Coordination, pembatasan transfer lah, kemudian juga ada penggunaan air, volume air dari reservoir management, kemudian adanya unit baru yang mau tes kah ataukah memang sudah COD gitu ya. Kemudian masuk ke dalam hasilnya unit commitment dan economic dispatch yang menjadi panduan dispatcher saat itu untuk melakukan dispatch, economic dispatch, melakukan pengaturan frekuensi, melakukan pengaturan tegangan, dan juga melakukan pengaturan keandalan dalam sistem. Sudah selesai pasca operasi kita lakukan settlement dan juga evaluasi ya dari sisi untuk mengolah data itu sendiri. Nah, di dalam real time ya,
sehari-hari kita tentunya tidak akan sama dengan yang kita rencanakan. Kita rencanakan pasti tidak akan merencanakan blackout, gitu ya. Tidak akan merencanakan gangguan. Nah, bagaimana ketika akan ada gangguan? Makanya di real time ada yang namanya strategi operasi, gitu ya. Dan itu juga sudah menyiapkan SOP atau panduan atau payung hukum seorang dispatcher dalam rangka memulihkan sistem seperti apa, ya. Tentunya agar cepat dan juga tidak merusak peralatan ataupun menjaga keselamatan personil. Tiga ya banyak sih. Oke, itu bagaimana tadi ya listrik ke rumah kita. Dan sekarang kita lihat bagaimana kita P2B ini mengontrol power system tuh, mengoperasikan power system seperti apa. Biar nggak ngantuk lagi, nanti kita akan nonton lagi. Nah, tadi saya bicara real time itu penting, tapi juga planning juga penting, gitu ya. Karena apa? Karena ini akan membantu teman-teman real time itu sendiri. Bicara tadi short term itu mulai dari ROT, ROB, ROM sama ROH, ini short term. Medium term sama long term sudah masuk ke situ, gitu ya. Sudah masuk ke sistem planning yang ada di RUPTL, RUEN, RPJMN maupun juga RPTL produknya P2B itu sendiri. Yang ini kita lakukan di ROT, ROB, ROM, ROH, ya kita melakukan tadi analisis aliran daya, analisis stabilitas, kontingensi, kemudian simulasi produksi dan seterusnya. Termasuk juga load forecast yang kita terus update ya dari ROT turun ke ROB, ROM maupun ROH. Ini juga yang tadi kita lakukan penjelasannya adalah load forecast itu per setengah jam, ya, menschedulekan, kita mengizinkan atau tidak mengizinkan ya, atau mengatur jadwalnya itu ya, untuk power plant outage scheduling. Kemudian juga untuk pemeliharaan transmisi juga kita yang mengatur jadwalnya, kita juga yang melihat kekuatan dari neraca daya kita, neraca daya kita, kemudian juga hydrothermal optimization. Ini pentingnya HTC yang kita gunakan. Nah, supaya nggak ngantuk, kita nonton lagi bagaimana seorang dispatcher itu mengatur tenaga listrik, dan kita melihat bagaimana suasana atau perasaan seorang dispatcher kalau misalkan ada gangguan itu kayak gimana. Ini saya ambil video dari dispatcher di luar negeri ya. Makanya dia nanti pakai bahasa Inggris. Dispatchernya Inggris ya. Ini dispatchernya namanya Pak Simon ya. Jadi dia ngelihat televisi untuk ngelihat yang namanya fenomena TV pick up. Ya. Kalau acara TV-nya sudah selesai, ibu-ibu di Inggris itu dia menyalakan alat elektronik seperti kettle listrik dan lain-lain. Makanya akan ada pick up 3 gigawatt atau 3000 megawatt dia bilang nanti. Kettle-nya akan nyala semua. 5 menit naik 3 gigawatt. Ini yang dia takutkan gitu ya. Nah, pembangkit apa yang bisa merespon secepat itu? Nah, tidak lain tidak bukan ya PLTA waduk gitu ya. Makanya dia menyiapkan pembangkit hidroelektrik ya yang cepat. Ya, dia punya link dari Prancis. Jadi dia perlu bantuan 600 mega dari Prancis ya untuk menghadapi yang tadi. Ini frekuensinya. Dibilangnya Simon itu adalah budak frekuensi karena dia harus ngeliatin frekuensi terus. Nah, itu dispatcher kurang lebih gitu. Jadi bisa dikatakan budaknya frekuensi ya kalau dispatcher itu.
karena dia setiap saat tuh harus lihatin frekuensi. Nah, dia harus ngelihat terus programnya. Kalau programnya udah selesai, berarti pick up-nya mulai yang 3 gigawatt tadi. Nah, itu programnya udah selesai, pick up. Tapi sayangnya ada gangguan. Kan kemarin itu takut hujan kan, dari lapangan susah. Ya, start pembangkit yang banyak gitu ya. Tapi frekuensinya ngedrop langsung. Nah, frekuensinya ngedrop ya. Kalau di Jawa Bali ngedrop segini masih aman, Pak ya. Nah, kalau di luar negeri ngedrop segitu udah was-was mereka ya. Jadi ya, frekuensinya balik lagi setelah dia start lagi pembangkit tambahan untuk mengganti trip dari Prancis tadi ya, line-nya. Ya. Oke. Jadi di antara kehidupan gemerlap ini, yang nonton TV segala macam, ada seorang dispatcher yang berjibaku ya menghadapi naik turunnya frekuensi akibat penggunaan listrik yang volatil itu sendiri. Ya. Oke. Nah, bagaimana kita mengontrol operasi sistemnya? Tadi pertama yang kita lakukan adalah secara real time adalah frekuensi control atau balancing, kita sering menyebutnya gitu ya. Yang pertama kita melakukan start stop unit berdasarkan dari unit komitmen yang sudah disiapkan oleh teman-teman perencanaan. Kemudian juga menaik turunkan pembangkit up and down dispatch ya, sesuai dengan perencanaan juga gitu ya. Dan kita sudah melihat forecast-nya, ataupun nanti ketika ada gangguan atau frekuensi yang sudah menurun gitu ya, kita bisa menaikkan pembangkit gitu ya. Kemudian juga kita memastikan kesiapan dari regulation itu sendiri, pengaturan frekuensi baik secara otomatis maupun secara manual. Otomatis kita punya dua, yang pertama primary yang respon cepat dari governor, kemudian yang kedua tertiary ada load frequency control yang secondary controlnya, dan juga AGC yang sekarang sudah sedang digalakkan di P2B untuk mencapai 100% aktif AGC ya, automatic generation control. Dan yang terakhir adalah manual dispatch atau tertiary. Kemudian bukan hanya frekuensi, tapi kita juga mengatur yang namanya voltage control gitu ya. Kita mendispatch MPAR unit ya berdasarkan rencana perencanaannya ya. Kemudian juga kalau misalkan ada kondisi-kondisi di mana kita butuh tegangannya naik atau tegangannya turun, maka kita bisa mendispatch pembangkit tersebut ya. Kemudian juga kita kalau misalkan sudah mentok di pembangkit tersebut ataupun tidak ada sumber daya reaktif yang lain, kita bisa menggunakan kompensator operation yang bisa kita on atau off-kan. Kemudian kita juga bisa men-tap changer LTC online tap changer dari IBT kita ya, ataupun trafo kita. Kemudian yang terakhir adalah reliability control. Kita mengatur keandalan dari sistem itu sendiri, yang tentunya kita secara berkala, periodik, secara terus-menerus melakukan real time studies ya. Kemudian juga melakukan studi ketika mau manuver mensimulasikan sebuah kondisi di mana apabila kita mengubah kondisi situasi dari jaringan itu tersebut. Nah, kalau misalkan kita mengeluarkan penghantar, apakah dampaknya ke sistem? Nah, kita melakukan simulasi dulu. Kemudian ada namanya WAMS monitoring ya, wide area monitoring system, kemudian juga ada RTCA ataupun real time contingency analysis, dan beberapa hal lagi. Nah, ini fitur-fitur ini akan kita upgrade melalui control center yang baru nantinya. Kemudian, nah ini perlu saya sampaikan juga karena nanti mengingat peran masing-masing entitas yang ada di dalam sistem, bahwa dispatcher P2B ini ya dia mengatur pembangkitan 500 kV, kemudian gardu induk GTET ya di 500 kV, juga melalui teman-teman UP2B ya, ataupun APB dulu sebutannya area control center yang ada 5 ya, tersebar di Jawa, Madura, Bali.
itu mengatur pembangkit di 150 kV dan juga beberapa pembangkit yang ada 70 kV maupun PLTA peninggalan Belanda ya di 30 kV dan juga 25 kV, dan juga ini pembangkit kemudian juga tadi gardu induk di 150 kV maupun pembangkit di gardu induk 70 kV. Kemudian control center itu sendiri perannya juga beda-beda. Di JCC kantor induk perannya manajemen energi dan juga switching jaringan 500 kV. Kemudian kita punya 5 area control center yang fungsinya adalah men-switching area 150 kV dan 70 kV yang tersebar dari Jakarta sampai ke Bali. Membalancing ya kita tahu sendiri bahwa ini prinsip yang kita sudah sangat pahami gitu ya, bahwa pembangkitan dan beban gitu ya ini mengindikasikan keseimbangan frekuensi itu sendiri. Sebagai acuan kita adalah 50 Hz. Kalau pembangkitannya terlalu banyak, frekuensinya akan naik gitu ya. Kalau pembangkitannya kurang atau bebannya terlalu banyak, maka frekuensinya akan turun. Yang menyebabkan yang bisa menekan ini adalah adanya gangguan gitu ya. Kemudian frekuensi juga makanya generation ini perlu ditambahkan adanya reserve yang siap sedia ditambahkan ketika ada salah satu pembangkit itu gangguan. Kemudian apa itu imbalance dari frekuensi itu sendiri? Nah, imbalance dari frekuensi itu kenapa saya sampaikan ini bahwa ketika kita merestorasi blackout, gitu ya, bukan hanya dalam kondisi normal kita mengatur frekuensi. Ketika merestorasi blackout, itu frekuensi juga dijaga. Karena kalau frekuensi tidak dijaga ya pembangkitnya kolaps lagi, kita ulang lagi, kolaps lagi gitu ya. Jadi untuk menjaga keberhasilan menyusun sistem itu menjadi dari kecil, sedang, besar gitu ya, membangun sistem dari nol gitu, dari blackout, pasca blackout, dari black start, kita harus memperhatikan keseimbangan frekuensinya gitu ya, baik itu beban dan juga pembangkitan. Nah, apa yang menyebabkan dia tidak balance? Ya ini ya, adanya dari thermal dan hydro ya sifatnya unplanned power plant outage gitu ya. Kemudian ada load forecast yang error, itu menyebabkan imbalance juga. Kemudian ini forecast dari renewable energinya, ini forecast dari load-nya dan juga load noise yang menyebabkan imbalance gitu ya. Ini bisa dilihat di sini. Kemudian beberapa reserve yang sebenarnya akan mulai perlahan kita terapkan ya untuk di P2 sebenarnya sudah diterapkan, cuman tata tertibnya itu harus kita detailkan lagi gitu ya. Yang pertama adalah initial response ya, yang mendeterminasikan ROCOF ataupun DF per DT-nya, rate of change of frequency. Kemudian FCR ya, frequency containment reserve yang sifatnya sesaat dan cepat ya, inersia. Kemudian primary control, stabilitas frekuensi implemented by group controllers dari pembangkit itu sendiri yang sifatnya lokal dan juga ada di dalam generator ataupun turbin itu sendiri, dan juga dia tidak perlu komunikasi. Jadi ketika dia melihat frekuensi terminalnya drop, maka dia langsung merespon gitu. Kalau secondary control beda, dia perlu koordinasi, perlu komunikasi, yang dia mendapat sinyal dari master station. Yang master station itu mendapat sinyal dari delta F, perbedaan frekuensi yang diterjemahkan dalam area control error dan kemudian dijadikan sinyal untuk disampaikan ke semua pembangkit yang beroperasi dengan mode AGC gitu ya, sehingga mereka bisa merespon seperti. Makanya secondary control ini lebih lambat responnya dibandingkan primary control. Kita masuk ke power system restoration gitu ya. Nah, apa itu power system restoration? Ini dia adalah sebuah proses untuk mengembalikan kembali jaringan kita dalam kondisi normal setelah adanya gangguan yang besar ya, maupun yang meluas gitu ya. Nah, ini sangat rumit gitu ya, dan juga harus benar-benar hati-hati dalam membangun sistem itu sendiri. Tadi yang saya katakan bahwa Anda membangun sistem dari nol itu akan sangat susah. Jadi ibaratkan sistem ini ibaratkan kapal, Bapak Ibu semua. Sekarang sistem ini tidak ada gangguan dengan size sebesar ini di P2B itu beban puncaknya 31.000 megawatt ya. Itu ibaratkan kapal besar yang kalau mengarungi samudra ya akan guncangan-guncangan ombak itu kan nggak terlalu terasa gitu ya. Coba bandingkan kalau kita mengarungi samudra pakai kapal kecil ya, kapal nelayan kecil itu, kalau ombak laut itu samudra pasti akan terasa banget. Nah itu kurang lebih analoginya sama. Ketika kita membangun sistem yang hanya ada satu pembangkit, bebannya itu mungkin hanya 2 GI ataupun 2 trafo, itu akan sangat susah mengatur gejolak-gejolak dari frekuensi dan juga tegangan itu sendiri. Makanya ini harus hati-hati dan bisa dikatakan proses yang sangat rumit gitu ya. Karena kalau nggak hati-hati, gagal ya ulang dari nol lagi, mulai lagi, bangun lagi, ulang dari nol gitu ya. Nah ini makin lama ya makin merugikan kita karena kita kehilangan opportunity untuk menyalurkan sistem tenaga listrik. Makanya memang kita tidak ingin sistem itu blackout. Makanya at any cost kita berusaha sistem nggak blackout karena ngebangunnya itu sangat susah dan
cost-nya itu akan sangat besar. Lebih baik kita berinvestasi kepada sesuatu yang bisa memprevent ya terjadinya gangguan yang meluas. Kemudian tahapan-tahapan yang menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan dalam merestorasi atau pemulihan, yang pertama adalah assessment of damage and blackout extent itu sendiri. Jadi ketika terjadi gangguan, dispatcher itu harus mengakses atau menilai atau melihat nature atau extent dari blackout. Dia mengidentifikasi ini blackoutnya seperti apa gitu ya. Bagian mana dari jaringan yang terdampak gitu ya. Dan melihat generator ataupun pembangkit yang masih available ataupun masih on grid gitu ya. Dan apa yang menyebabkan gangguan itu sendiri. Karena penyebab gangguan itu akan menentukan juga cepat atau lambatnya kita memulihkan. Contoh misalkan ada gangguan parsial gitu ya. Yang gangguannya itu non-system fault. Nah, kalau non-system fault itu, ya kita mau nggak mau bisa memulihkan dengan sangat cepat. Beda dengan kalau gangguannya system fault, yang misalkan gangguan karena tegakan, gangguan karena petir, ataupun karena high resistance gitu ya. Nah, ini juga kita harus mengidentifikasi dulu gangguannya, berdampak pada peralatan atau enggak. Makanya peralatannya harus diisolir dulu. Kalau seandainya peralatan yang diisolir adalah satu-satunya jalur untuk memulihkan, maka beban yang ada di ujung itu nggak bisa kita pulihkan sama sekali sampai dengan peralatan itu benar-benar siap untuk dinormalkan. Nah itu bedanya nanti ya. Jadi dispatcher harus mengidentifikasi gangguan itu seperti apa. Yang kedua, isolating faulty section. Jadi gangguan itu bersumber di mana. Nah itu kita harus isolate gitu ya, harus kita amankan gitu ya. Untuk apa? Memprevent further damage. Karena kalau misalkan nggak diamankan ya, misalkan dengan relay ya, kita amankan dengan relay. Relaynya budak katakanlah. Maka harusnya ruas itu saja yang mungkin kalau seandainya bekerja relaynya bisa diamankan sistem, tapi relaynya nggak bekerja, itu damage-nya bisa jauh gitu ya. Bahkan bisa merusak sampai ke generator kalau kena pembangkit gitu ya. Nah ini yang juga harus kita perhatikan. Jadi gangguan itu harus diisolated. Makanya juga teman-teman transmisi, kemudian dari defense team-nya P2B juga secara rutin itu melakukan scanning ataupun commissioning terhadap proteksi-proteksi yang ada, baik itu proteksi peralatan maupun juga proteksi dari sistem itu sendiri. Kemudian juga melihat kesiapan atau kemampuan dari black start generator gitu ya. Dalam kondisi blackout, benar-benar total blackout, maka kita perlu yang namanya black start generator gitu ya, untuk memulai restorasi. Jadi kita perlu korek nih. Jadi kalau kita lagi padam sama sekali, mau nyalakan lilin, kita perlu korek. Koreknya itu ya black start ini gitu ya. Nah, ada beberapa black start yang ada dan itu harus dipastikan kesiapannya. Nah, black start itu macam-macam ya, kebanyakan ya, bersumber dari apa? Pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hidroelektrik, kemudian diesel generator, atau juga beberapa gas turbin yang memang dilengkapi dengan emergency generator gitu ya, emergency diesel generator atau EDG seperti itu. Yang dia bisa mendapatkan asutan listrik dari EDG tersebut untuk kemudian rolling turbinnya sehingga turbinnya bisa dijalankan. Gitu ya. Ketika black start-nya berjalan, maka kita bisa kirim tegangannya ke pembangkit-pembangkit besar gitu ya. Karena pembangkit besar itu butuh yang namanya self consumption untuk menyalakan pembangkitannya. Jadi pembangkit PLTU, PLTGU juga dia punya balance of plant yang begitu rumit sehingga dia perlu supply dari luar untuk menjalankan pembangkitnya tersebut. Kemudian hasil lanjut di sini adalah re-energizing transmission. Sudah black start jalan, kita juga harus memperhatikan bahwa kita perlu mengenergize transmission line dan juga gardu induk gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan karena mengenergize ini lebih challenging ya dibandingkan dengan ketika kita melakukan manuver-manuver dalam kondisi normal. Nah, ini ada efek Ferranti lah, nanti kita akan singgung di belakang gitu ya, bahwa tegangan dikirim itu akan lebih tinggi daripada tegangan terima itu akan lebih tinggi daripada tegangan kirim gitu ya. Kemudian juga selain ini ada synchronizing power sources ya. Gangguan. Halo ya, sinyalnya hilang ya. Ketika kita mau naikin beban, kita harus siapkan dulu pembangkitnya nambah ya. Jadi kalau pembangkitnya sudah mengejar ke pembangkit lain gitu ya tadi ya, synchronizing power sources, dapat lagi 100 MW jadi 200 MW, bebannya kita tambah pelan-pelan menjadi 200 MW kayak gitu ya. Jadi nggak bisa melihat ada listrik jadi jaringan langsung dinormalkan semua, nggak bisa. Frekuensinya akan drop lagi, ya udah mulai dari nol lagi gitu ya. Jadi harus gradual dalam merestorasi beban. Kemudian perlu juga sistem stabilization. Karena apa?
manusia dispatcher itu tidak bisa merespon perubahan sistem yang begitu cepat gitu ya. Makanya perlu kontrol dari pembangkit itu sendiri, baik itu secara otomatis untuk membalancing reactive power, kemudian untuk membalancing frekuensi, termasuk juga pengaktifan AGC-nya atau governor free-nya, termasuk ketika kita awal memulai proses Black Star, unit yang Black Star tersebut, kita bisa modelkan mereka atau minta mereka modenya dalam mode isochronous gitu ya. Isochronous itu lebih andal dalam mengatur frekuensi, lebih otomatis gitu seperti itu. Kemudian bagaimana teknik dan strategi dalam restoration? Nah, restoration ini akan sangat lama jika kita memang mulai dari nol. Nah, supaya tidak mulai dari nol ya, sebelum terjadinya itu, kita perlu menyiapkan ada yang namanya islanding gitu ya. Islanding itu adalah daripada kita memulai menyalakan api pakai korek ya, Black Star tadi, lebih akan sangat cepat apabila kita punya pulau-pulau kecil yang berhasil bertahan ya. Jika terjadi blackout nih, ada pulau-pulau kecil yang terjadi bertahan. Nah, ini yang dinamakan dengan islanding. Pulau-pulau kecil itu pulau dari sistem tenaga listrik ya, bukan pulau fisik ya, pulau kayak Pulau Bali itu bukan ya, tapi pulau sistem tenaga listrik yang di situ ada beberapa pembangkit, 1 atau 2 pembangkit yang itu mensuplai beban yang sedikit ya. Size islanding itu seperti pembangkit sistem-sistem isolated ya. Jadi mereka berbentuk sistem isolated di dalam grid yang besar gitu ya, yang itu berguna untuk mempercepat proses penormalan. Cuma islanding ini probability-nya untuk berhasil itu sangat kecil karena memang proses islanding ini juga memerlukan 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu keseimbangan frekuensinya, juga keseimbangan daya reaktifnya, ya tegangan juga. Jadi kalau misalkan supply dan demand cukup, tapi ternyata pembangkit itu tidak bisa mengatur eksitasinya, gitu ya, karena misalkan tegangannya over voltage lah atau under voltage lah, ternyata dia tidak bisa mengatur eksitasinya, ya bisa collapse juga islandnya, gitu ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, perlunya load shedding. Ya. Load shedding ini filosofinya ada, daripada kapal kita karam semua, mending kita buang beban di dalam kapal, gitu ya. Mending kita kurangi beban dalam kapal. Gitu. Jadi load shedding itu adalah ya kita melakukan load shedding dengan menggunakan relay otomatis ya, under frequency relay maupun juga dengan manual, gitu ya. Ini untuk mencegah grid itu collapse lebih besar, gitu ya. Daripada collapse-nya lebih besar, maka kita buanglah sedikit-sedikit. Ya. Kemudian kita juga perlu pre-define restoration plan. Artinya gini, kita itu harus mempunyai sebuah asumsi di operasi sistem bahwa kalau kita katakan bahwa ada risiko padam itu atau risiko blackout itu akan ada. Nah, apa plan-nya? Nah, plan itu penting. Untuk apa? Untuk mempercepat. Dibandingkan kalau misalkan kita nggak punya plan, tiba-tiba kejadian, terus ngeblank dispatcher yang mau ngapain gitu ya. Makanya perlu plan. Dan plan itu semua tertuang dalam standar operating prosedur yang ada di P2B. Dan itu banyak. Ada pemulihan total, pemulihan parsial, pemulihan subsistem, segala macam. Itu ada di restoration plan, itu ada di situ. Ya, di sini restoration plan itu bukan hanya disiapkan tertulis, tapi juga disiapkan secara kesiapan, baik itu orang ataupun peralatannya. Dispatchernya juga nanti kita akan singgung ya. Dispatchernya juga perlu latihan supaya siap. Pembangkitnya juga perlu diuji supaya siap. Transmisinya juga perlu dilihat apakah dia siap gitu ya. Sampai ke kesiapan nanti misalkan kita bisa menguji, kita kasih beban. Biasanya utamanya kalau menguji sampai ke beban nggak bisa karena kita harus padamkan beban, itu agak sulit gitu ya. Kemudian bicara restorasi strategi juga kita akan sangat familiar dengan yang namanya tongkat frekuensi di P2B. Jadi ini tongkat frekuensi kita apabila frekuensi drop gitu ya. Dulu kita punya yang namanya UFR niaga, sekarang sudah dinonaktifkan gitu ya. Kita punya manual load shedding skema A dan B, ini tiap bulan kita update angkanya gitu ya. Kemudian kita punya secara otomatis pakai UFR tahapannya 1 sampai 7 ya. Angkanya ini berubah-ubah sesuai dengan studi ya. Studi itu nanti diupdate secara berkala gitu ya. Kita studi, kemudian kita lihat berapa angkanya yang bisa mempertahankan sistem ya, bisa jadi turun, bisa jadi naik dari angka sebelumnya. Kemudian kalau UFR ini memang sudah bekerja semua, tapi kita masih ada pertahanan islanding operation dari 48,3 Hz sampai dengan 48,1 Hz. Nah, 48,3 sampai 48,1 ada beberapa skema island ini yang 3 tahap gitu ya. Nah, di sini ada 3 tahap saya bilang ya. Dan di dalam 3 tahap itu ada namanya UFR island gitu ya. Tahap 1 48,3, tahap 2 48,1,2 dan tahap terakhir tahap 3-nya 48,1. Kalau udah sampai di sini juga masih nggak mau bertahan ya sudah 47,5
pertahanan terakhir host load-nya pembangkit atau house load-nya pembangkit. Pembangkit itu dia mensuplai dirinya sendiri, tapi dia tetap beroperasi ya, masih berputar, masih rotating gitu ya. Tapi dia mensuplai diri sendiri dengan beban yang turun gitu. Dan itu bertahannya nggak lama. Nah, itu harus kita kejar. Itu lebih baik host load itu dibandingkan kita harus memulai dengan black start ya. Kemudian bagaimana aturan jaringan mengatur ini gitu ya, melihat bahwa perlunya ada kesiapan dari sisi kanan, bahwa dari sisi operasi host load ya, unit pembangkit lepas dari jaringan secara tiba-tiba atau gangguan sistem, maka masing-masing unit pembangkit harus mampu beroperasi host load paling singkat atau minimal 40 menit. Ini kajiannya karena melihat kemampuan dari kesiapan penghantar untuk mengejar mengirimkan pembangkit tersebut ke beban ya. Itu makanya disebut 40 menit ya. Pada waktu tersebut masing-masing unit pembangkit harus siap sinkron kembali ke jaringan ya. Kemampuan operasi host load tidak tergantung pada kesiapan suplai dari jaringan dan juga harus diuji ya, paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun ya. Nah, ini tantangan kita P2B juga, pembangkitnya banyak gitu ya, harus diuji per GT, per unit gitu ya. Kalau 1 kali juga berarti dalam 1 tahun itu ada setengah dari entitas pembangkit yang ada di Jamali yang harus kita uji semua. Nah, ini perlu waktu dan juga resource yang begitu banyak. Ya, ini challenge-nya. Kemudian juga dari Black Start, pembangkit termal menyediakan porsi yang besar untuk kebutuhan daya dan energi dalam sistem tenaga listrik, maka bertanggung jawab untuk menyediakan sarana asut gelap Black Start ya. Kemudian yang berikutnya adalah memelihara kemampuan asut gelap. Jadi ada beberapa pembangkit yang secara berkala 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali mereka secara localized gitu ya, menguji EDG mereka atau sistem Black Start mereka gitu ya, untuk melihat kesiapan Black Start. Dan dari secara sistem untuk simulasi Black Start ini juga diuji gitu ya. Nah, itu diuji 1 kali dalam 1 tahun beberapa unit Black Start. Kemudian ini sedikit saya singgung mengenai pentingnya dan tantangan dalam power system restoration atau pemulihan. Ya, kepentingannya ya tadi kita untuk meminimalkan downtime. Ya. Downtime ini adalah uang gitu ya. Uang juga, kemudian juga tenaga juga gitu ya. Ini akan sangat menguras kita. Nah, ini makanya seminimal mungkin harus kita downtime itu harus kita jaga. Artinya kita harus mempercepat pemulihannya. Kemudian memprevent grid instability. Karena apa tadi? Kalau makin kecil sistemnya atau bahkan blackout, sistem itu malah nggak stabil. Gitu. Ketika dibangun itu akan sangat susah. Gitu. Makanya itu kalau bisa ya jangan sampai blackout total. Makanya tadi ada tahapan-tahapan yang harus kita coba dahulukan gitu, kita siapkan. Kemudian meng-ensure safety. Restoration process juga harus importansinya harus memastikan proses tersebut safety dari peralatan, kemudian keamanan personil juga dan juga orang lain publik ya. Ya, karena apa? Karena ketika kita blackout juga orang nggak tahu itu misalkan sudah bertegangan atau belum, nah itu harus hati-hati. Ya. Makanya dituangkan juga dengan SOP. Kemudian tantangannya apa? Tantangannya ya tentu coordination dan communication. Coordination communication. Kalau kondisi partial blackout kemarin itu sinyal HP mati semua. Artinya susah menghubungi, berkoordinasi dengan stakeholder pembangkit maupun juga control center yang lain gitu ya. Dan juga ternyata di control center kita ataupun di GI kita ngomongin susah karena memang suplainya kadang dari satu daya di situ ya, itu bukan hanya di backup. Artinya tidak ada backupnya dan down sistem komunikasi sudah nggak bisa dihubungin. Nah, ini challenge yang utama gitu ya. Kemudian yang kedua, memaintain stability-nya. Ini sangat susah, terutama tadi menjaga tegangan dan juga frekuensi dan tegangan. Karena makin kecil kita memulai itu akan sangat challenging gitu ya. Fluktuasinya makin besar. Kemudian apabila black start unitnya sedikit ya udah, artinya seperti pancingan gitu ya. Kalau kita mancing makin banyak mancing gitu, makin banyak pancingan, peluang kita untuk dapat ikan itu lebih besar dibandingkan dengan yang pancingnya sedikit. Sama seperti black start. Peluang kita untuk cepat restorasi itu akan meningkat ketika unit black start-nya makin cepat. Yang kita lakukan secara paralel. Misalkan kantor di Gandul melakukan black start Cirata Saguling gitu ya. Kemudian masing-masing unit pelaksana di UP2B atau ACC melakukan black start di unit-unit masing-masing sendiri gitu ya. Jadi akan kemungkinan untuk terjadinya keberhasilan black start itu akan besar karena apa? Unit black start-nya banyak pilihan. Kemudian time pressure. Nah, ini secara psikologis dispatcher juga tertekan gitu ya. Ditekan-tekan, ayo cepat-cepat gitu ya. Karena apa? Karena kadang kita latihan di DTS gitu ya, untuk memulihkan itu beda feelingnya ketika benar-benar blackout. Benar-benar baik itu blackoutnya parsial, subsistem kah atau blackout total gitu ya.
itu akan sangat tahu bahwa kalau misalkan gangguan pemulihannya lama, ya secara ekonomis, ya ini lossesnya makin tinggi dan setinggi. Makanya dispatcher itu tertekan harus memulihkan cepat. Karena apa? Karena kalau lama pulihnya rugi banyak, gitu ya. Secara ekonomis rugi, kemudian juga keselamatan itu makin terancam gitu ya di lapangan gitu kan ya. Nah ini juga harus kita apa namanya, dispatcher juga punya beban yang sangat tinggi di saat itu. Nah ini juga jadi tantangan itu bagaimana kita coba apa namanya mengupayakan dispatcher itu tidak tertekan dan tidak panik gitu ya. Kalau panik ya udah kadang langkah-langkahnya itu sudah tidak teratur sehingga nanti keberhasilan apa namanya restorasinya akan kecil kemungkinan berhasil. Nah, yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu juga adalah Ferranti effect gitu ya. Jadi ketika kita sudah black start gitu ya, ataupun sudah ada yang berhasil host load, ketika kita mengirimkan ke pembangkit lain atau mengirimkan ke beban gitu ya, itu akan melewati penghantar gitu ya. Nah, akan ada yang namanya Ferranti effect gitu ya. Yang Ferranti effect terutama ketika black start. Yang black start itu hanya kirim tegangan saja karena dia belum berbeban gitu ya, karena nggak ada load-nya. Dia cari load itu di ujung sana, di load itu melewati transmisi, maka penghantar yang dilewati akan ada namanya Ferranti effect, yaitu fenomena di mana tegangan di receiving end atau di titik terima itu akan sangat tinggi gitu ya dibandingkan sending, sehingga menuntut pembangkit yang mengirimkan tegangan tadi untuk mengundereksitasi gitu ya, ataupun menyerap MVAR begitu banyak. Kalau dia menyerap MVAR begitu banyak, itu melampaui batasnya, ya udah dia kolaps lagi gitu ya. Nah itu harus kita perhatikan. Jadi bukan tidak mungkin ketika kita blast start, ketika mau line charging, kalau kita nggak rendahkan tegangan di ujung itu ya dikirim, maka di ujung itu akan sangat tinggi. Kalau dia sangat tinggi, maka pembangkitnya itu akan mengabsorb ataupun menyerap MVAR itu terlalu tinggi sehingga bisa menyebabkan dia trip. Nah kalau dia trip, ngulang lagi dari awal. Jadi keberhasilan itu juga dipengaruhi. Nah, ini harus kita perhatikan gitu ya. Apa sih yang menyebabkan Ferranti effect? Ya tadi long transmission lines ya, transmisi lainnya panjang gitu ya, itu karena sifatnya kapasitif dari penghantar itu sendiri. Ya, penghantar itu kan di arus di tegangan tinggi kan kita tahu ya, penghantar itu merupakan dapat terwakili dengan kapasitansi antara penghantar juga dengan grounding dan juga induktansi yang serial gitu ya. Kemudian juga high voltage sistemnya, kita pakai high voltage ya, kalau mengenergize ya jaringan rumah ya nggak perlu pikirin Ferranti effect gitu ya. Karena apa? Karena bukan high voltage, tapi Ferranti effect ini muncul di high voltage gitu ya. Kemudian juga load-nya kecil atau nggak ada load sama sekali, nggak ada beban nggak ada arus sama sekali, maka Ferranti effect itu muncul. Ya, mitigasinya gimana? Kita mengkompensir reaktif ya, si pembangkit itu sudah menyerap dari awal supaya tegangan dari kirim itu sudah rendah gitu ya. Kalau seandainya di ujung itu ada reaktor, kita masukkan reaktor supaya nanti ketika masuk ke ujung substationnya sudah masuk reaktor, tegangannya langsung diserap, gitu ya, diturunkan. Kemudian juga ada namanya load management. Jadi ketika kita sudah bangun dan sudah ada beban di situ, bisa kita tambahkan beban. Karena beban itu bukan hanya terdiri dari apa namanya resistance, tapi juga dari beban-beban induktif, gitu ya. Nah, beban-beban induktif ini mempengaruhi untuk penurunan tegangan di ujung seperti itu. Nah, kita juga perlu mengetahui di dispatcher itu ataupun sistem operasi itu ada yang namanya power system operating states atau status operasi. Ya. Kapan operasi itu dikatakan normal, kapan apa namanya operasi itu dikatakan gangguan, emergency, ataupun juga dalam in extremis. Nah, ini dijelaskan bahwa ada yang namanya status bersifat normal. Nah, kita ketahui dulu bahwa power system operating status atau status state ya, kondisi operasi sistem itu merefer ke kondisi-kondisi yang berbeda di mana sebuah power system itu dapat berfungsi berdasarkan dengan kestabilannya, keandalannya, keamanannya juga keandalannya. Jadi setiap stage atau kondisi itu merepresent atau mewakili dari setiap level dari sistem performance gitu ya. Sistem tersebut berperformance normal atau tidak gitu ya. Itu di stage seperti ini. Kalau normal ini kita ada namanya E sama I ya. E itu equality constraint. Kalau I itu inequality constraint. Equality constraint Bapak Ibu semua, ya kalau kita belajar economic dispatch itu ya, equality constraint itu adalah memang harus exactly kita penuhi. Equality constraint itu adalah P gen itu sama dengan payload plus losses. Ini equality constraint, ya neraca daya lah ya. Jadi pembangkitan yang kita siapkan itu harus sama dengan beban dan juga losses, sehingga nanti frekuensinya tercapai. Nah itu kalau ini tercapai dan juga inequality constraint adalah limit-limit dari pembangkitan gitu ya.
Pmax dan Pmin-nya, kemudian limit-limit dari penghantar gitu ya, baik itu limit thermal maupun limit stability-nya terpenuhi semua. Kemudian limit dari IBT atau trafo terpenuhi semua, tidak melebihi dari S maksimalnya gitu ya. Nah, berikut juga dengan tegangan dan frekuensi, itu berarti semua terpenuhi parameter itu dalam kondisi normal. Jadi operator sistem melihat kondisi normal itu seperti itu. Cadangan cukup, ya, frekuensi aman, tegangan terpenuhi semua sesuai standar, ya secara cepat ya, dan tidak ada violation ataupun penghantar-penghantar yang overload. Ya. Kemudian bisa berpindah ke kondisi alert kalau inequality-nya semuanya itu terpenuhi semua, tapi kita melihat adanya kondisi kontingensi N-1 tidak terpenuhi. Makanya kita perlu yang namanya preventive action control. Ya. Jadi kalau kan tadi disebutkan sebelumnya ada namanya real time contingency analysis. Itu ada tools yang melihatkan ke kita urutan-urutan penghantar ataupun peralatan yang kondisi N-1-nya tidak terpenuhi. Nah, itu dalam kondisi alert, berarti memberikan alert status ke kita. Ini possibility kalau seandainya N-1 terjadi maka violate. Bisa trip, bisa OLS ataupun OCR gitu ya. Nah, kondisi alert ini ya kita lakukan preventive control action. Dari alert ini bisa berubah menjadi dua, emergency ataupun juga extremis. Ya. Kalau memang kita nggak ambil kontrol apa-apa. Jadi kalau selama kondisi alert kita diam saja, maka kondisi sistem itu akan berubah bisa menjadi emergency maupun bisa menjadi in extremis. Kalau emergency ini masih terpenuhi, cadangan masih cukup. Tapi yang status-status lain, kapasitas penghantar, limit penghantar, limit trafo atau limit IBT, tegangan ataupun frekuensi tidak terpenuhi. Ya, contoh misalkan ada tegangan yang ngedrop, tapi cadangan masih cukup. Kemudian juga ada penghantar yang satu yang trip dan penghantar satunya lagi OLS-nya kerja. Nah, itu kondisi emergency. Ya. Jadi untuk itu biar kita bisa kembali ke alert, kita lakukan emergency control action. Ya. Ada action yang diambil oleh dispatcher untuk kembalikan status ini dari emergency ke alert. Kemudian alert ini juga bisa berpindah menjadi in extremis ketika dua-duanya ini nggak terpenuhi. Ya tadi kalau misalkan ternyata gangguan alert tadi menyebabkan kondisinya cascading gangguannya. Nah ini kalau cascading itu misalkan N-1 IBT gitu ya. N-1 IBT dalam satu subsistem ketika kejadian satu IBT-nya trip, satunya lagi ternyata OLS-nya tidak cukup, OCR-nya kerja, semua subsistem itu habis. Misalkan katakanlah sampai 2000 MW gitu kan ya. Nah, ini menjadi in extremis ya. E-nya violated untuk subsistem tersebut, I-nya atau inequality constraint-nya violated juga. Nah, untuk itu ini bisa kita lakukan kembalikan ke langkah restoratif ya. Supaya apa? Pertama, kita harus memenuhi inequality-nya dulu. Walaupun E-nya violated, violated itu apa? Berarti ada yang padam dong, ya. Violated itu adalah ini ada yang padam, berarti ada load yang tidak satisfied, ya. Ada load yang tidak terpenuhi. Tapi kita berupaya memenuhi yang lain. Supaya apa? Supaya balik ke kondisi normal, ya. Ini restoratif. Emergency juga kalau tidak ditangani dengan cepat, ya akan bisa mengarah ke in extremis, ya. Semuanya terviolate, ya. Sistemnya split atau ada loss of load-nya, atau ada yang padam. Nah ini kondisi-kondisi sistem yang dispatcher harus pahami bahwa kondisi ini berbeda dan akan punya potensi berubah lebih parah dan kita harus mengambil langkah apa. Nah ini bisa kita summary dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kalau dalam kondisi normal state ya, dia sistemnya stabil, semua variabelnya memenuhi batas, kemudian operasinya secara optimal beroperasi tadi ya, ada 3 parameter ya, reliable, quality dan juga ekonomi ya juga terpenuhi semua. Yang dilakukan dispatcher ngapain? Ya itu monitor secara rutin dan juga adjustment minor lah gitu ya. Jadi tidak ada nih ketika normal dispatchernya santai, nggak ada di sini pilihannya, tapi dia melakukan rutin monitoring. Artinya apa? Dia seperti ya tadi duduk di situ dia harus memonitor perubahan frekuensinya, potensi perubahan tegangannya dan segala macam, potensi ada violating di penghantar ataupun di IBT ataupun di trafo seperti itu ya. Kemudian kalau dia ternyata berpindah ke kondisi alert status, apa sih alert state ini? Sistem itu mendekati batas tapi masih stabil. Tadi yang saya sampaikan bahwa kalau ada potensi N-1 tidak terpenuhi, maka dia ada rawan menuju ke gangguan. Yang dilakukan dispatcher adalah melakukan preventive action, pencegahan dengan cara kembalikan itu kondisi normal. Misalkan gini, ada penghantar melewati, contoh kita punya namanya ADS timur barat ya, dari timur ke barat.
kalau melampaui sebuah transfer tersebut, misalkan katakanlah transfernya di 3.000 atau 2.800 dalam kondisi misalkan mau penghantar, ada 2 koridor, masing-masing 2 sirkuit utara selatan, 1 penghantar ini pekerjaan, 3 maka dibatasi itu diturunkan, misalkan transfernya hanya 2.400 gitu ya. Nah, saya nggak tahu sekarang mungkin sudah naik ya angkanya. Ketika mau 2.400, kalau ternyata tiba-tiba dalam operasi itu limitnya naik jadi misalkan 2.800, ya, kelebihan 400, maka dispatcher harus mengambil langkah preventive action. Ngapain? Start pembangkit di sebelah barat. Ketika dia men-start pembangkit sebelah barat, maka transfer tadi akan turun terus sampai ke bawah. Kalau dispatcher tidak melakukan langkah itu, akan kemungkinan dia beralih ke state-nya emergency ataupun in extremis. Ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena pernah kejadian. Ya. Yang pernah diceritakan Pak Elvanto kemarin waktu di sesi yang pertama ya, tentang partial bailout. Nah, di emergency state, ya, sistem variable exceed limit. Ya, semua melampaui limitnya karena ada gangguan, gitu ya. Overload kah atau low voltage lah. Nah, yang dilakukan dispatcher adalah langkah cepat untuk mengkoreksi, ya, corrective action, yaitu load shedding lah, ya. Tiba-tiba nih overload nih trafonya, tapi belum sempat hampir kerja gitu udah langsung load shedding. Baik itu load shedding itu baik itu otomatis melalui OLS ataupun juga manual gitu ya kalau masih kurang. Atau generation adjustment tadi ya seperti saya katakan, pembangkitnya dinaikkan atau diturunkan. Kemudian bisa juga beralih dari alert state ini ke sini atau dari emergency state ini ke sini ke in extremis state. Ya. System failure atau blackout, gangguannya besar sekali. Ya. Large parts of the grid offline, ya, baik itu parsial besarnya atau total keseluruhannya. Maka dilakukan emergency restoration untuk membalikan sistem kembali online. Nah, restoration itu disebut dengan restorative state, bahwa tidak semua beban itu dipenuhi, ya, masih ada yang padam, tapi kita pelan-pelan menuju memenuhi inequality constraint-nya, ya, pembangkitnya dioperasikan secara pelan-pelan. Yang namanya system restoration process, synchronizing generation dan juga load. Ya. Dan juga tadi kenapa tidak semua bisa normal ya, karena kita perlu gradual re-energization of the grid. Jadi gradual pembebanannya secara gradual juga. Oke, itu kurang lebih ya landasan kita ataupun fundamental dari restoratif tadi ya, restorative action yang kita lakukan, restoration dari sistem tenaga listrik. Nah, bagaimana kesiapan restoration ini di Jawa Madura Bali? Yang saya sampaikan bahwa untuk kesiapan itu dinilai dari SAT13 ini yang kita akan lakukan gitu ya, untuk mengatakan bahwa diri kita siap ataupun sistem kita siap ataupun organisasi kita siap dalam menghadapi gangguan ataupun melakukan restorative action. Yang pertama adalah ya capability backstart-nya. Backstart-nya harus dites, disimulasikan ataupun di local test. Kemudian juga ada restoration plan-nya, ada SOP-nya, ada simulasi dispatcher-nya gitu ya. Kemudian ada sistem study-nya. Ini perlu juga karena apa? Langkah-langkah yang diambil oleh dispatcher gitu ya ataupun restoration plan ini bukan hanya asal-asalan, tapi juga semua langkah yang diambil berdasarkan studi. Jadi di studi dulu, baik studi offline maupun nanti dipraktekkan di dalam DTS gitu ya. DTS nanti mempraktekkan ini hasil studinya seperti ini. Benar nggak? Oh, ternyata bisa gitu ya. Kalau bisa ya jadi kita jadikan acuan di SOP. Kalau kejadian dan sudah jadi SOP kita latihan. Kalau kejadian ya kita setidaknya sudah siap. Itu lebih baik dibandingkan kita tidak ada studi sama sekali, tidak ada restoration plan sama sekali, tidak ada latihan dispatcher sama sekali. Kemudian communication system juga harus dites ya. Kalau misalkan nggak dites, nggak ngelihat kesiapan communication-nya bahaya. Kalau ternyata kita sudah siap semua, tapi mau nelpon sana sini, mau menghubungi sana sini nggak bisa. Ya. Kemudian perlu dispatcher training, ya, peralatannya sudah canggih, tapi orang yang nggak siap sia-sia saja. Jadi dispatchernya harus di-train secara reguler. Gitu ya. Kemudian generation unit readiness juga, ya, unit readiness, makanya tadi ada kemampuan household itu sangat kita inginkan di setiap pembangkit, dan itu perlu diuji. Ya. Kemudian juga transmission network, generation readiness ini terutama untuk unit-unit yang melalui jalur pemulihan. Ya. Jadi misalkan kalau di Jawa Timur itu ada pembangkit Gersik, ya. Kalau black start-nya dari Gersik, PLTG Gersik, nah PLTGU ini juga harus siap. Karena apa? Karena dia akan dikirim ke dalam. Siapnya itu seperti apa sih? Ya secara konkret, lewat mana tegangannya gitu ya, lewat trafo yang mana gitu ya, lewat trafo 1K, 2K, 3K di dalam internal pembangkit itu sendiri gitu ya. Kemudian mereka start apa dulu gitu ya, apa yang mereka lakukan. Jadi bukan hanya dispatchernya saja, ternyata pembangkit juga bukan hanya baik itu peralatan maupun orang dispatcher atau operator dispatchernya juga harus siap gitu ya. Seperti itu. Buat apa dispatcher udah siap nih? Ketika kita men-start pembangkit, mensimulasikan, operator di lapangan juga nggak tahu harus mengapain. Nah, itu
juga membahayakan ataupun melambatkan proses restoratif ataupun pemulihan. Maka ketika kita menguji, itu bukan menguji peralatan saja, tapi juga kesiapan dispatcher, kesiapan operator, baik itu operator pembangkit maupun operator transmisi yang nanti gardu induknya digunakan untuk tadi ya, untuk untuk line charging seperti itu. Kemudian transmission network, tadi saya sampaikan transmission network juga harus siap gitu ya. Kalau misalkan ternyata diuji, misalkan kemarin ada kejadian yang diuji di sini ternyata ada kesalahan. Nah, itu kan artinya ketika kita menemukan kesalahan dalam ujian itu hal yang bagus. Apa? Supaya kalau kejadian sebenarnya itu nggak salah lagi gitu ya. Seperti itu artinya sudah siap. Kemudian voltage and frequency control-nya juga harus diperhatikan. Load yang menjadi prioritas itu teman-teman distribusi juga harus perhatikan. Ketika kita memerintahkan siapkan 50 MW untuk pembebanan pertama, ya mereka sudah memilih. Ya. Jangan sampai distribusinya, Pak, mohon maaf Pak, butuh waktu lama Pak ya, kami pilih-pilih dulu, nggak bisa seperti itu. Artinya sebelum kejadian itu distribusi sudah punya SOP juga dalam memilih beban yang mana harus dinormalkan terlebih dahulu. Kemudian koordinasi dengan pihak luar, ya ini juga sangat penting ya, walaupun non teknis tapi juga harus kita perhatikan. Karena apa? Karena ya bisa jadi bumbu-bumbu ya tadi lah ya, bisa jadi viral seperti itu ya. Kemudian spare parts dan fluid crew-nya ya tadi di lapangan, kemudian compliance terhadap aturannya. Jadi yang kita lakukan dalam pemulihan itu harus tertuang dalam aturan ya. Jangan berinisiatif gitu ya, ataupun melakukan kreasi gitu ya. Tapi harus ada payungnya. Nah, makanya tadi sudah studi di SOP kan, SOP itu merupakan sebuah payung. Ya. Kemudian juga public communication-nya juga perlu diperhatikan bahwa dispatcher juga nanti ada support dispatcher-nya untuk melakukan laporan-laporan terkait dengan pemadaman ini supaya psikologis pelanggan juga bisa dijaga gitu ya. Nggak buru-buru ini gimana, belum normal segala macam, sabar gitu ya. Takutnya tadi ya sudah kemana-mana gitu ya informasi. Nah, bicara tentang SOP ya di Jawa Madura Bali sudah ada SOP-nya. SOP induk besarnya adalah SOP pemulihan ya, di padam total parsial 500 kV. Masih banyak SOP-SOP lain, SOP subsistem gitu ya. SOP khusus gitu ya banyak. Nah, SOP ini pemulihan ini adalah sebagai panduan ya bagi dispatcher UIP2B dalam mengatasi gangguan padam total maupun parsial gitu ya. Jadi koordinasi mengatasi gangguan tersebut perlu koordinasikan antara UP2B, UIP2B, kemudian areanya UP2B-nya, operator gardu induk, tegangan ekstra tinggi, kemudian yang GI juga 110 kV, 70 kV maupun juga operator pembangkit. Makanya secara berkala ini diupdate dan juga secara berkala ini disosialisasikan ke siapa? Ke semua stakeholder ya. Biar semua stakeholder tahu kita ini restoration plan-nya seperti ini ya. Oh, nanti stakeholder lihat peran saya di sini ya. Sudah saya mempersiapkan peran saya. Nah, ini secara rutin secara reguler ya tiap tahun diupdate oleh teman-teman operasi sistem di P2B dan juga disosialisasikan ya. Nah, beberapa kasus yang ingin saya sampaikan ya dalam menyiapkan pemulihan itu pertama tadi ya ada bahasanya studi gitu kan ya, system study simulation. Salah satu yang mungkin saya angkat adalah bagaimana waktu itu kejadian setelah pasca blackout kita diminta menstudi Cilegon itu bisa mengirimkan atau bisa black start dan juga line charging ke Suralaya. Sebelum kita ngelakuin itu, sebelum kita mengatakan bahwa itu bisa gitu ya, atau tidak bisa, ya kita harus studi dulu. Jadi semua model sistem itu kita modelkan sebuah simulasi ya di tools kita di Dixilent gitu ya, Power Factory, dan dari situ kita studikan gitu, dengan skenario black start dan juga line charging gitu ya. Kita punya asumsi studi ya, kita asumsikan bahwa sistem blackout, jadi kita keluarkan semua di dalam studi itu, kemudian kita mengasumsikan bahwa pembangkit tersebut bisa black start, dia punya EDG ya, saat ini belum punya EDG Cilegon, kita asumsikan bisa EDG dan bisa black start 1 GT gitu ya. Kemudian juga line charging yang digunakan ini nanti kita lihat SLD-nya adalah dari GU Cilegon ke GI 110 kV Cilegon, terus dari situ naik ke IBT-nya, ke IBT ke 500 kV, 500 kV ke Sutet ke arah Suralaya, dari Suralaya turun ke IBT 550 kV-nya, terus masuk ke SST Suralayanya untuk kemudian mengasut pembangkit Suralaya dan Suralaya bisa start. Nah, itu skenario awalnya. Dari studi dulu ya, belum kita lakukan. Kita asumsikan gasnya cukup gitu ya. Kemudian pemakaian sendirinya berhasil disuplai dan juga kita modelkan bahwa di Suralaya itu ada BFP ataupun pompa boiler feed water pump gitu ya, yang ketika di start karena dia pakai motor itu ada fenomena inrush current yang bisa melonjak tinggi gitu ya, 5-6 kali dari arus ratingnya, sehingga perlu kita modelkan pakai step case di sini ya, nanti kita lihat. Ini jalur chargingnya gitu ya. Jadi kita asumsikan ini bisa black start, kirim ke sini ke GI Cilegon, dari GI Cilegon naik ke IBT-nya,
dari IBT-nya masuk sini bertegangan masuk ke 500 kV, 500 kV kirim ke Suralaya. Suralaya kan tidak ada di sini ya penggunaannya kan ada di SST 150 kV. Masuk ke IBT-nya, dari IBT-nya masuk ke SST-nya. Ini SST-nya. SST ini diharapkan bisa men-start satu unit pembangkit 567 atau 1234 atau 567. Ya. Itu skenario-nya. Kita juga memperhatikan spesifikasi teknis di Cilegon karena tadi ya ada fenomena efek Ferranti. Apakah nanti ketika kita line charging eksitasinya masih aman atau tidak gitu. Itu perlu kita modelkan. Terus model grupnya, model governornya, kemudian juga kurva kapabilitasnya. Nah, ini ada deadband-nya juga kita modelkan ya, deadband-nya 0,1 Hz. Kemudian ini skip karena kita pakai dua model ya, Prio sama ini ya. Jadi kita pakai model ini saja si Cilegon. Kemudian data transmisinya kita modelkan di studi tersebut ya. Untuk yang Cilegon baru, kemudian juga yang 500 kV-nya sutetnya termasuk IBT-nya. Ya, karena kita memang sudah ada modelnya ya. Jadi kita tinggal studi saja karena kita sudah bangun modelnya ya untuk kebutuhan sehari-hari kita gitu ya. Nah, PS kita modelkan bebannya juga. Cilegon itu punya PS ya 8 MW 3,2 MVAR. Terus Suralaya itu punya motor BFP tadi saya sampaikan 19 MW. Power factor-nya 0,8. Ya. Kemudian beban BFP motor Suralaya itu 6,3 ya. Kemudian inrush current-nya 6 kali 6,3 selama 3 detik. Ini yang perlu kita modelkan semua. Nah, kita perlu buat tahapan-tahapan yang akan dilakukan dispatcher gitu ya. Men-start, energize bus GU Cilegonnya, kemudian dia supply PS-nya sendiri gitu ya, apakah stabil. Kemudian setelah itu step 2-nya line charging ke Suralaya langsung. Jadi line charging-nya tidak bertahap. Tapi kita case awal langsung kirim supaya cepat gitu ya. Case-nya langsung ke Suralaya dulu ya. Jadi langsung ke Suralaya. Jadi dari GU Cilegon ke GU Cilegon ke GI Cilegon naik 500 ke Suralaya turun ke 110. Jadi langsung. Jadi PMT-nya posisinya, CB-nya posisinya nutup semua. Satu CB yang ditutup di Cilegon langsung kirim tegangan sampai ke Suralaya. Ya. Nah itu kita lihat bagaimana kemampuan Cilegonnya. Ya. Seperti itu. Nah dari situ ini belum berbeban, masih bertegangan saja trafo SST-nya. Kemudian kalau SST-nya ditutup PMT 110 kV-nya langsung berbeban. Beban awalnya 19 MW dimodelkan. Terus kita juga modelkan step 4-nya itu motor BFP Suralaya-nya kita start ya. Start itu punya fenomena 6 kali dari 6,3 dan kita lihat dampaknya seperti apa. Cilegon yang mensuplai ya. Ini step 1 seperti ini modelnya ya. Kita hanya start ini saja dan kita kirim ke PS ya, apakah dia mampu gitu ya. Dan dari step 1 kita lihat simulasi transiennya. Dan di sini nggak bisa kita lihat secara load flow atau steady state. Tapi kita lihat secara transient gitu ya. Kita lihat kemampuan frekuensinya atau kemampuan dropnya gitu ya, governornya. Dari sini masih aman 49,4 ya. Kalau dalam kondisi gangguan 49,4 itu ya oke lah. Masih di atas 49,0 ya. Dan dia juga ada pembaikan di sini ya, naik ya. Dan ini kita bisa perbaiki nanti ke depan dengan setting grupnya. Kemudian juga dari sisi eksitasinya masih aman ya, naiknya cuma 1,1 per unit gitu ya. Kemudian MVAR MW-nya pergerakannya seperti ini dan juga ini adalah tegangannya seperti itu. Naik 0,12 0,2 saja. Masih aman. Step kedua, ini yang challenging, kita nutup ini, ketika nutup ini kirim tegangan semua sampai ke sini ya, sampai ke GI 110 kV. Nah, ketika kita nutup ini, apa yang terjadi? Nah, ini kita lihat bahwa ya frekuensinya masih tetap steady. Karena apa? Karena kita hanya kirim tegangan, ya kan? Jadi frekuensinya sudah steady dengan beban yang ada karena belum berbeban gitu ya. Tapi yang menjadi sorotan kita adalah ini, eksitasinya. Excitation voltage-nya nge-swing dia dan dia teredam gitu ya, tapi dia nggak membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kondisi ini ya, dia naiknya itu kan sampai 1,1 PU ya. Untuk yang arus eksitasi dan untuk tegangan eksitasi 1,2 PU kita konsultasikan ke pabrikan dari si Cilegon itu sendiri. Apakah aman gitu ya. Dan ternyata kita sempat rapat dan mereka bilang itu aman. Jadi state dalam sebuah berita acara bahwa ini kondisi aman untuk sebuah generator di Cilegon gitu ya. Kemudian kita mulai bebani, masukkan PMT ini dibebani Suralaya karena kan tujuannya untuk men-start Suralaya. Jadi kita harus membebani trafo penggunaan sendiri Suralaya ya. Ketika dibebani tentu dong frekuensinya turun 48,9 ya, tapi dia mengalami kenaikan gitu ya. Nah, ini menjadi pelajaran kita bahwa kalau kita dibebani dengan kondisi awal seperti ini, turunnya 48,9. Nah, ini mungkin bisa kita coba ubah nanti, misalkan pembebanan Suralaya jangan sebesar itu dulu, jangan sebesar 19 MW ya, tapi misalkan bebannya
diturunkan misalkan menjadi 15 mW gitu, supaya frekuensinya nggak drop banget. Atau ketika mau membebani Suralaya, frekuensinya itu ditinggikan dulu. Gitu. Ya, dengan cara beban yang di Cilegon itu bisa dinaikkan perlahan, baru nanti setelah itu baru bebani di Suralaya. Ya, itu strategi tersebut. Kemudian kita lihat ripple dari eksitasi, tegangan eksitasinya naik juga ya, tertinggi di 1,3, ini lebih ekstrim dibandingkan sebelumnya. Nah, ini kita konsultasikan apakah aman gitu ya, dan ternyata juga masih aman. Kemudian juga untuk active power dan reactive power yang penggunaannya naik. Karena ini naik, makanya frekuensinya turun ya. Tegangan juga masih stabil. Kemudian kita coba modelkan dengan start motor ya, kita pakai simulasi step itu ya. Bebannya dinaikkan 6 kalinya dari 6,3 berarti sekitar 36-an ya selama 3 detik. Ternyata dampaknya ke frekuensi turun seperti ini gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian kita. Artinya bisa nggak dia kirim? Bisa. Tapi ketika dia mau membantu Suralaya untuk start, BFP-nya menjadi challenge ya. Di sisi pembangkit sendiri. Nah, rawan gitu ya. Strateginya bisa jadi F awalnya dinaikkan, frekuensi awalnya, atau nanti ketika men-start BFP-nya bisa pakai stop starter gitu ya. Itu sudah ada inovasinya gitu. Bagaimana men-start motor itu pakai stop starter sehingga nanti kenaikannya tidak terlalu ekstrim gitu ya. Nah, ini juga menjadi sorotan gitu ya. Naiknya 1,5 PU untuk tegangan eksitasi. Jadi kalau dikatakan bisa nggak dia dari hasil studi ya, bisa nggak dia mengirim atau line charging sampai ke Suralaya? Bisa. Tapi apakah nanti itu belum tentu. Makanya hasilnya seperti ini harus didiskusikan apa solusinya. Ketika bisa dimitigasi dan disolusikan, baru kita katakan 100% dia bisa gitu ya. Baru nanti ambil keputusan investasi, misalkan mau berinvestasi EDG, kalau memang sudah ada EDG-nya, maka kita nyatakan Cilegon itu unit black start. Kalau sudah dinyatakan unit black start sudah ada, maka kita siapkan restoration plan-nya, kita buatkan SOP, kita simulasikan di dispatcher dan simulasikan di DTS seperti itu. Ya. Ini kesimpulan studinya tadi ya, ada saran-sarannya segala macam ya. Perlu adanya soft starter ya kalau tadi bikin frekuensinya turun sampai 48,6. Oke. Nah, kemudian saya akan singgung sedikit tentang kesiapan ini dari sisi personilnya. Ada namanya di P2B ini Dispatcher Training Simulator. Di P2B ada 2 DTS ini. Ada di kantor induk dan juga ada di UP2B Jatim. Jadi teman-teman Jateng, Jatim sama Bali itu latihannya di Jawa Timur. Teman-teman Jawa Barat, Jakarta, Banten dan juga teman-teman dispatcher 500 Cafe induk gitu ya, itu latihannya di Gandul gitu ya. Nah, DTS ini adalah simulasi realistis dari sistem tenaga existing. Bisa dikatakan dia itu mirroring ya, atau study versionnya dari SCADA yang kita punya. Jadi SCADA yang kita punya itu ada study versionnya. Nah, itu DTS itu ya. Jadi dia kita gunakan untuk melatih operator gitu ya. Kemudian juga sebagai alat tadi yang saya sampaikan untuk mengetes sistem bila terjadi perubahan topologi jaringan. Jadi misalkan ada SOP baru mau kita uji gitu ya. Kemudian untuk latihan dan segala macam untuk studi yang lain juga bisa gitu ya. Nah, DTS ini akan mensimulasikan jaringan listrik exactly the same dengan apa yang karena dia pakai state estimator, ya estimator mengestimasi gitu ya. Tapi berbeda dengan aslinya, karena aslinya itu kan merupakan mimicking dari atau digital twin dari yang asli gitu ya. Tapi kalau si DTS ini dia pakai ngambil case yang ada, mengcapture semua yang ada di sistem, pakai skenario tanggal berapa, kemudian dalam melakukan operasi sistemnya, simulasinya dia pakai steady state gitu ya. Kemudian di sini juga mensimulasikan karakteristik sistemnya, user interface-nya, termasuk juga alat komunikasi dispatcher-nya. Jadi kita punya yang namanya SOP komunikasi. Nah, kita perlu juga menguji apakah dispatcher itu comply terhadap SOP komunikasi ini. SOP komunikasi ini diatur bagaimana penyebutan, bagaimana memperkenalkan diri, bagaimana melakukan perintah segala macam itu ya. Kemudian fungsinya ini pelatihan dispatcher, perencanaan jangka panjang untuk aplikasi pembangkitan transmisi baru, tapi ini jarang digunakan karena memang kita pakai offline studi. Kemudian perlu juga pakai postmortem analysis untuk rekonstruksi gangguan. Misalkan ada gangguan, coba kita rekonstruksi lagi di sini seperti apa. Kemudian sebagai backup control room juga bisa. Gitu ya. Kemudian fasilitas pada DTS, dia punya model simulasi, beban sistem, LFC, frekuensi, telemetri, dan sebagainya. Kemudian manajemen pelatihan, tools untuk menciptakan dan mengeksekusi session. Kemudian simulasi control center, mensimulasikan kondisi control center. DTS itu terdiri dari peralatan SCADA yang berupa software signal spektrum ya, dari kita masih pakai Siemens. Kemudian komunikasinya pesawat telepon dan juga radio yang ada di sini. Topologinya seperti ini.
Ini dispatchernya sama supervisornya 3 ya, sebutannya sekarang assistant manager. Di sini punya HMI-nya mereka ya. Kemudian di sini mimic board-nya. Ini punya kamera untuk menganalisis mereka, kamera belakang juga. Nah ini instrukturnya ada di belakang, ada 4 instruktur, termasuk instruktur teknis dan juga instruktur ahlinya. Ya. Kemudian saya akan sedikit singgung bagaimana studi kasus proses pemulihan subsistem Cirata, dan ini juga tertuang di SOP. Gitu ya. Jadi di Cirata misalkan terjadi gangguan Cirata ya, bisa jadi ini kita bicara pasok Cirata dulu ya. Cirata 23 itu pasokannya ada dari IBT 550 kV Cirata, kemudian pembangkit 150 kV-nya ada PLTP Patuha unit 1. Kemudian di Cirata ini misal kalau terjadi gangguan padam total, misalkan padamnya IBT ya, 2 IBT, maka yang harus kita perhatikan itu RTN-nya. RTN-nya itu untuk memposisikan PMT atau CB yang masih masuk untuk mempercepat proses pemulihan. Kemudian juga dispatcher melakukan pelepasan, bukan dispatcher ya, operator gardu induk melakukan pelepasan penyulang 20 kV, kecuali trafo PS gitu ya. Nah ini melepas penyulang saja, tapi PMT-nya tidak, supaya apa? Untuk mempercepat pemulihan. Ini sesuai juga dengan surat. Nah ini tadi perlunya acuan atau regulasi ataupun policy ya. Kemudian juga tap changer pada posisi siap diberi tegangan sesuai karakteristik masing-masing trafo. Kita memetakan trafo yang mana saja harus dinetralkan, mana tidak ya, karena berdasarkan pengalaman ataupun deklarasi dari pemilik aset gitu ya. Kemudian juga proses penerimaan tegangan IBT 2 Cirata. Ini kalau proses penerimaan tegangan dari sistem Maroskafi ke subsistem Cirata harus segera diikuti dengan pembebanan gardu induk yang dilewati ya. Seperti ini, misalkan kita kirim, misalkan ini masih ada tegangan, kita bebani IBT-nya masuk ke langsung masuk ke GI Cirata langsung kirim ke GI sekitarnya. Ini Cikupai, ada Pabuaran, ada Purwakarta. Kemudian juga kirim ke GI Padalarang Baru, dari Padalarang Baru kirim ke Cibabat dan Cibolga. Ini untuk pemulihan parsial, ya, sifatnya tegangannya itu masih ada. Gitu ya. Nah kalau padam total, utamanya itu bisa kita baca di SOP. Ini mohon maaf nggak bisa saya share karena memang sifatnya internal. Gitu ya. Yang bisa saya sampaikan adalah pemulihannya itu berdasarkan 3 tahap. Ada pemulihan wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Teman-teman JCC melakukan black start dari Cirata Saguling, membangun sistem Cirata Saguling, kirim tegangan sampai ke Muara Tawar, ngomongnya kenapa LBE tidak bisa sampai ke Suralaya. Gitu ya. Teman-teman 150 kV Jakban itu melakukan start Senayan, PLTD Senayan, dan juga Muara Karang. Untuk apa? Untuk mengejar pembangkit Muara Karang dan Priok gitu ya, untuk metropolis Jakarta. Teman-teman 150 kV di Jawa Barat itu melakukan start PLTE kecil ya, Pengalengan, PLC gitu ya, ada di situ untuk apa? Mempercepat pemulihan di wilayah Bandung gitu ya. Dan juga nanti mereka juga mempersiapkan membantu JCC dalam rangka pembebanan di GT Cirata, karena tadi Cirata juga harus dibangun, ya juga harus disiapkan bebannya. Teman-teman di Jawa Tengah juga masuk black start di Merica untuk mengejar pembangkit di selatan di Cilacap, Adipala. Kemudian di utara itu ada pembangkitan Tambak Lorok yang bisa black start, yang itu untuk start komplek Tambak Lorok, kirim ke Rembang PLTU dan juga PLTU Tanjung Jati. Di Jawa Timur ada 2, dari Gresik juga bisa membangun Gresik untuk metropolis Surabaya. Dari Gresik bisa sampai ke Grati dan Paiton. Kemudian dari Sutami PLTA itu bangun sistem di situ, kirim ke Grati ke Paiton. Nah, kalau sudah selesai semua mereka akan gabung. Dari Bali juga. Bali itu ada PLTG atau PLTD Pesanggaran, PLTDG Pesanggaran itu bisa di black start, kirim tegangannya ke Cilokan Bawang untuk bangun sistem Bali. Nah, itu masing-masing mereka melakukan itu secara paralel dan itu sesuai dengan SOP yang ada. Paralel, nggak makin nunggu gitu ya. Nah, punya kaidahnya apa? Kalau misalkan siapa yang berhasil duluan? Misalkan yang timur berhasil duluan. Kalau timur berhasil duluan dan kayak kemarin kejadiannya partial blackout, timur masih ada tegangan. Timur kirim ke barat pakai penghantar yang nomor 1 gitu ya. Pakai sirkuit 1. Jadi punya kaidah kalau timur kirim ke barat penghantarnya atau sirkuitnya sirkuit 1, tapi kalau barat duluan, barat ke timur pakai penghantar 2 supaya nggak tabrakan. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalkan nggak harus saklek ya. Kalau kondisi misalkan penghantar 1-nya macet ya nggak. Terus dispatcher ya harus pakai penghantar 2 ya, nggak apa-apa. Tapi defaultnya seperti itu. Timur ke barat penghantar 1, barat ke timur penghantar 2 supaya cepat dan koordinasinya juga makin satset gitu seperti itu. Nah ini kalau contoh di Cirata pembebanan ya. Ini contohnya. Jadi dalam proses membangun Cirata ini ya, yang harus kita kejar duluan adalah memberikan tegangan ke gardu induk. Kadang misalkan gini, sudah kirim tegangan gardu induk, pembebanannya itu hanya sedikit saja dulu. Kenapa? Karena kita harus kejar tegangan dulu dan PS gardu induk. Nah, PS gardu induk itu penting. Ya. Teman-teman operator itu kalau seandainya nggak bisa
nggak bisa di remote gitu ya CD-nya gitu ya, dan melakukan ini kan ada juga PMT yang punya penggerak gitu ya, dari motor gitu kan ya, ataupun dari sumber listrik catu gitu. Nah itu catu daya jala-jala gitu ya. Di situ juga perlu gitu ya. Nah ini juga harus kita. Jadi prioritas teman-teman adalah ketika membangun sistem yang kecil seperti ini ya kirim tegangan dulu. Kita tidak melihat frekuensinya karena frekuensinya sudah terbangun gitu ya. Tapi ya tadi masih ada beban yang padam ya harus kita kejar tegangan dulu. Bahkan sekali masuk PMT ya harus kirim sampai 2-3 GI gitu ya sampai ujung ke sana. Supaya apa? Supaya lebih efisien. Nggak perlu satu-satu PMT karena apa? Tingkat kegagalannya makin tinggi. Ya. Nah, kalau misalkan ada black start PLTA Cirata untuk bangun subsistem Cirata, katakanlah 1 GI Cirata itu atau padam parsial gitu ya, yang seperti kejadian kemarin ya, maka teman-teman di sini juga membantu proses start Cirata. Nah, ketika PLTA Cirata berhasil black start, maka beban yang disiapkan itu adalah di GI Cirata trafo 5 sebesar 10 MW tahap pertama. Kemudian beban kedua dinaikkan lagi 30 MW secara 3 tahap 10 MW 10 MW. Nah, ini saya katakan tadi gradual gitu ya. Karena apa? Kalau kita langsung tinggi, ya tadi frekuensinya terviolate, maka pembangkit itu akan trip, akhirnya ngulang lagi. Kemudian juga harus disiap. Ini saya bicara beban untuk Cirata ya, untuk Cirata black start. Cirata sudah berhasil black start, ketika dia mau kirim tegangan, dia harus punya beban dulu. Supaya apa? Supaya tadi ada efek peranti yang bisa dia minimalisir dengan cara membebani dirinya sendiri dulu, supaya tegangan kirimnya itu sudah rendah, misalkan 485 itu dari sisi 500 kV, supaya sampai di sana sampainya 500 atau 500 lebih dikit lah gitu ya, dari hasil simulasi atau studi. Ya. Kemudian beban yang ketiga ada Cibabat 2 trafo, kemudian ada Cibabat baru 1 trafo, kemudian Cibabat ini trafo 1 2, trafo satunya dinaikkan lagi 4 MW, kemudian Cikumpai, Pabuaran 1 trafo. Ini ada 6 lokasi. Gitu ya, yang harus disiapkan untuk apa beban Cirata, supaya nanti Cirata ketika line charging dia lebih mudah dibandingkan dia kalau tidak memakai beban sama sekali gitu ya. Nah, kalau sudah terhubung si Cirata sama Saguling kan sama-sama black start gitu ya. Mereka harus siapa duluan yang duluan ya. Kalau misalkan sudah berhasil semua dua-duanya, diasumsikan ya kita gabungkan saja itu, maka bebannya itu size-nya itu bisa dikirim ke Muara Tawar ataupun Saguling dengan size 100 MW gitu ya. Nah, kita tambah bebannya dengan GI Padalarang 20 MW. Tadi kan 80 MW tambah 20 MW jadi 100 MW ya, seperti itu. Nah, ini biasanya kendala muncul ya RTU OOP ya, karena kadang supaya RTU-nya menjadi pembelajaran buat kita dari tidak ada backup-nya gitu ya. Kemudian juga ada gangguan komunikasi, gangguan internet juga gitu ya. Karena biasanya Dismat itu kan harus report segala macam. Kemudian kadang pun juga jarginya untuk kondisi di mana jargi yang patrol ya, dia tidak ada di standby seperti itu. Nah, ini memang kita harus koordinasikan dengan unit transmisi bahwa untuk GI pemulihan juga memang harus ada yang standby gitu ya, seperti itu, atau default standby-nya di situ gitu ya. Kemudian kadang proses manuvernya tidak bisa di remote, yang perlu di lokal itu kondisinya beda lagi. Misalkan di lapangan ternyata hujan, Pak, hujan kami nggak bisa remote ke GI. Nah, itu kita harus nunggu karena keselamatan operator lebih penting seperti itu ya. Kadang juga tidak bisa monitor frekuensi lokal atau subsistem karena memang udah blackout sama sekali gitu ya. Kemudian ketika mau minta beban ke teman-teman UP2D, kadang bebannya tidak sesuai instruksi. Nah, ini kendala-kendala komunikasi dan juga kesepakatan gitu ya. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu semua, ini yang bisa saya sampaikan, tidak 4 poin tadi ya, bagaimana kami mengatur operasi sistem, bagaimana sistem listrik itu datang ke rumah kita, kemudian juga power system restoration seperti apa, dan terakhir adalah kesiapan sistem restorasi atau pemulihan yang ada di Jawa Madura Bali, baik itu dari studinya, kemudian dari DTS-nya, orangnya, maupun juga dari SOP ataupun proses-proses ataupun restoration plan-nya. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak. Baik Pak Ahmad Munani, terima kasih Pak. Penjelasannya sangat mendalam Pak. Agak cepat memang karena bahannya banyak Pak ya. Iya Pak, ini 1,5 jam lebih ya. Pak Ahmad Munani, kita masih ada 2 sesi Pak. Sesi keduanya nanti adalah pertanyaan dari panelis dan sesi ketiga pertanyaan dari peserta Pak. Ya, nah sekarang kita mau istirahat dulu Pak.